upaya pemberantasan korupsi tahun 2023 ya yang saya lihat kelam. Indeks Persepsi Indonesia akan turun ya, mungkin 1 atau 2 poin ya. Tadi saya Oke. katakan KPK lebih banyak tercurahkan oleh friksi-friksi internal gitu kan, masalah internal gitu kan. Ya pemirsa, kita sudah sampai di penghujung podcast kita hari ini. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana Firly Bahuri yang sudah diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, dan kita sudah membahas tentang pra-peradilan. Nah, kita akan membahas juga tentang bagaimana evaluasi kinerja dari KPK dalam penanganan kasus korupsi selama periode 2023, masih bersama dengan Bang Yudi, Ya. mantan penyidik KPK, dan juga sekarang ini bekerja di salah satu instansi Ya. kepolisian, betul ya Mas? Ya. Ya betul sekali. Nah Mas, selama periode 2023 ini, bagaimana Mas melihat kinerja dari KPK itu sendiri? Ya, saya pikir kalau kinerja KPK tidak terlepas dari upaya pemberantasan korupsi tahun 2023 ya yang saya lihat kelam. Mhm. Kenapa kelam? Kita mulai dari di awal tahun ya, bagaimana Transparansi Internasional Indonesia menyatakan ya bahwa Indonesia ya itu indeks persepsi korupsinya anjlok Oke. ya. Survei yang dibuat oleh Transparansi Internasional ya, di Indonesia ada TII ya ininya, kita lihat dulu 38 ya, di 2021, tapi 2022 jadi 34, anjlok 4 poin. Oke. Itu dahsyat ya kan? Bukannya dengan adanya itu jadi momentum untuk bangkit, ternyata makin parah ya. Kita bisa melihat bagaimana kasus-kasus di 2023 ini menarik ya. Pertama dari kasus adanya flexing. Oke. Jadi kasus korupsi dimulai adanya Dari flexing. para pejabat itu Mas ya? Iya, mereka Oke. memamerkan kekayaannya gitu kan, Mhm. apa namanya, anak-anaknya gitu Betul. kan. Jadi saya teringat yang film dulu Dono Kasino Indro ya, Oh ada ya? banyak apa gimana, banyak gaya kayak Atta Babelu halal aja gitu kan, Iya iya iya. ada yang Hah. ngomong gitu kan. Hah. Iya, jadi akhirnya terbukti kan di Oke. beberapa kasus akibat flexing tersebut berhasil berhasil dinaikkan jadi penyidikan ya Mhm. kasus korupsinya. Kita lihat yang terkenal Rafael Alun gitu Iya kan. kemarin. Ya, Hafalan. ya kemudian atau pejabat-pejabat di bea cukai ya, ada juga yang kena flexing kemudian jadi tersangka Keren juga juga. gitu. Jadi ini yang menarik ya, bahwa ini menjadi suatu simptom baru ya, walaupun saya lihat sekarang udah nggak banyak pejabat Karena berani dengan adanya kasus itu sudah iya, mulai iya, berkurang ya, takut iya, Mas ya? takut. Sebenarnya kan, eee, apa namanya, punya barang mewah nggak masalah asal wajar. Iya. Ya ini kan terjadi karena tidak wajar gitu kan. Kemudian yang kedua, bagaimana 359 triliun ya, transaksi mencurigakan. Ini Mhm. kan dahsyat gitu kan, 359 triliun kalau nggak salah ya, yang diungkap oleh Pak Prof. Mahfud Oh ya, iya. ya kan, hasil dari analisis PPTK. Ini kan bukan cuma, apa namanya, banyak banget kan 359 triliun itu misalnya ya kan, itu dibeliin kerupuk dapat berapa gitu kan, Berapa kaleng Mas ya? berapa kaleng gitu kan. Oke. Kemudian juga apalagi, masih adanya menteri yang kena kasus korupsi, Betul. Menkominfo dalam kasus BTS, Menteri SYL, Wamenkumham. Iya, terakhir Wamenkumham. Iya, terus kemudian beberapa, kepala daerah ya, gubernur dan bupati juga kena gitu kan. Artinya kemudian penegak hukum ya juga ditangani ya. Ya. Eee, Artinya bahwa kasus korupsi masih ada di Indonesia Mhm. dan puncaknya kemarin, Di akhir di tahun. akhir tahun ketua KPK diberhentikan gitu kan. Iya. Nah, kemudian yang menarik kemarin juga baru ada survei ya, Mhm. yang KPK itu menjadi lembaga penegak hukum yang paling nggak dipercaya oleh Oke, itu baru masyarakat. keluar Mas ya? Iya baru kemarin kan kalau Iya. nggak salah dari CSIS, nilainya 58,8 kalau tidak salah. Ini kan sedih gitu kan. Dulu KPK berdiri ya kan, Oke. karena penegak hukum lain, kepolisian dan kejaksaan dianggap tidak dipercaya oleh masyarakat untuk bisa berantas korupsi. Kebalik, sekarang kejaksaan luar biasa menangani kasus triliunan ya kan. Mhm. Kemudian polisi juga kasus tipikornya banyak dan apalagi sekarang ketua KPK pun kayak yang tangani gitu kan. Mhm. Artinya Iya. nggak kaleng-kaleng. Nah, jadi, ada kelam gitu kan, ada positifnya juga. Iya. Nah, tentu
kan ada indeks persepsi korupsi lagi ya. Melihat kondisi yang ada saya yakin indeks persepsi Indonesia akan turun ya, mungkin 1 apa 2 poin ya Oke. dari 3 4 ini ya. Tapi kita harap bahwa kita sudah tutup buku Mhm. ya kan. KPK juga sudah tidak ada pavili lagi. Nah, sekarang yang harus mereka lakukan pertama membangun kepercayaan lagi dari publik ya. Bentuknya seperti apa tuh Mas? Nah, Membangun kepercayaan publik. betul. Yang kedua, bagaimana cara membangunnya? Menangkapi para koruptor. Itu aja gitu kan. Berarti itu dari penegak hukumnya sendiri? Betul, karena Oke. kenapa KPK dipercaya? Karena KPK nangkepin orang. Mhm. Kemudian setelah itu menangkapi buronannya. Mhm. Ingat loh, Harun Masiku belum ketangkep gitu kan. Mhm. Artinya bahwa masih ada yang harus dikejar. Saya yakin kalau ini Harun Masiku ketangkep setidaknya memulihkan sedikit lah, kan nggak bisa Iya. memulihkan Butuh KPK aja. waktu. Iya, butuh waktu. KPK saja dipercaya itu kan butuh waktu, nggak cuma setahun 2 tahun Tahun. sejak berdiri, Betul, bertahun-tahun ya kan baru Iya. sekarang udah dipercaya hancur kan. Nah, kemudian yang ketiga internal KPK, pimpinan, ya dewas, Mhm. pegawai jangan bikin gaduh gitu kan. Jangan melakukan hal yang tidak-tidak gitu kan. Jangan melanggar etik apalagi pidana. Mhm. Ya, kita tahu bahwa kemarin bagaimana di internal KPK ya, bukannya banyak penanganan kasus gitu ya, malah banyak friksi internal. Mulai dari pertama, pemulangan Brigjen Endar Mhm. ya kan dari itu penyelidikan akhirnya kembali lagi ya kan udah banyak gaduh kembali lagi gitu. Energi capek ya kan bangsa ini gitu kan. Kemudian yang kedua, jangan sampai ada dokumen-dokumen lagi yang bocor. Jangan sampai terulang ya peristiwa bocornya dokumen penyelidikan di SDM Mhm. misalnya. Kemudian pungli di rutan. Bayangin koruptor di pungli. Ya kan? Itu gimana ceritanya kan? Kemudian jangan ada pegawai KPK memanipulasi atau fiktif dana SPPD misalnya, perjalanan dinas. Oh, perjalanan dinas. Ya, jangan ada lagi yang melakukan pelecehan seksual kepada istri dari tersangka yang ditahan gitu kan. Itu aja. Kalau itu terjadi, saya yakin ya bahwa walaupun 2024 tahun politik, Mhm. semua energi ya di apa namanya difokuskan ya kan kepada politik ya. Mulai dari Februari, nanti ada Juni kalau nggak salah ada putaran kedua, nanti Oktober gitu kan pilkada lagi misalnya. Saya yakin bahwa setidaknya ketika KPK menjadi kembali back ya Iya. di apa Comeback gitu. apalagi di reset ya kan karena Pak Firly nggak ada jadi istilahnya di reset gitu kan. Saya pikir KPK akan minimal akan pulih ya kepercayaan dari masyarakat. Kenapa Mas? Pimpinan KPK boleh berganti. Betul. Pegawai KPK direkrut dan resign biasa. Mhm. Tetapi lembaga KPK-nya harus tetap ada. Karena undang-undangnya sudah ada, tugasnya pun lebih kompleks gitu kan. Iya. Artinya memang fokusnya adalah korupsi. Kalau kejaksaan kan dia banyak tugasnya gitu kan, bukan hanya korupsi. Sama kepolisian juga sama, keamanan, ketertiban, korupsi pun juga istilahnya tupoksinya tapi kan dia banyak tupoksi yang lain. Betul. Ya kan? Nah, kalau KPK fokus berantas korupsi sehingga semua anggaran di situ, semua SDM tentang korupsi, ya kan? Kemudian semua kegiatan-kegiatan korupsi, apalagi menjadi koordinator, ada supervisi, ya kan? Ada pencegahan, gitu. Yang istilahnya kewenangan di KPK nggak dimiliki lembaga lain secara utuh. Oke. Ya, jadi kita berharap kalau misalnya KPK bisa bangkit, ya setidaknya harapan kita kembali bahwa Indonesia bisa bebas korupsi, setidaknya korupsi turun, setidaknya pejabat-pejabat itu nggak ada yang nggak lagi banyak yang korup, setidaknya uang negara diselamatkan, setidaknya perizinan lebih mudah itu bisa terjadi, begitu Mas. Wah, mantap sekali. Siap. Ini kalau misalkan rapot nih di penghujung tahun ini dari 1 sampai 10 untuk kinerja KPK sendiri di angka berapa sih Mas? Ya kalau saya lihat mau tidak mau ya kalau kinerja mungkin masih ada yang ditangani KPK lah, misalnya menteri Oke. dan ya kalau kinerja untuk sekarang ini saya pikir 6,5 lah. 6,5 ya. Ya, kan tadi saya katakan KPK lebih banyak tercurahkan oleh friksi-friksi internal gitu kan, masalah internal gitu kan. Semoga kedepannya itu nggak ada terjadi lagi. Ya, semoga dengan kasus-kasus yang terjadi ini menjadi refleksi KPK untuk publik percaya kembali dengan lembaga anti rasuah ini, bener nggak Mas ya? Betul. Nah Mas, mungkin terakhir closing statement nih, harapan dari Mas sendiri
terkait kinerja KPK di tahun 2024 apa Mas kira-kira? Ya harapan saya sebenarnya sederhana. Hah? Ya bahwa KPK bisa bahasanya pemain apa gamers ya, epic comeback. Comeback gitu ya Mas ya? Iya bisa epic comeback lah, bisa epic comeback untuk bisa kembali ya menangani kasus korupsi, menyelamatkan uang negara gitu kan, dan kemudian melakukan pencegahan-pencegahan yang paling penting adalah KPK marwahnya naik lagi. Betul, itu yang Coba diharapkan kita betul, semua. coba sekarang Mas, orang KPK, pimpinan bicara mengenai integritas, siapa yang mau dengar? Ya bicara pencegahan korupsi di instansi-instansi. Ya kata loh di instansi ada di instansi Anda aja ada yang korup gitu Mhm, kan. mhm, Kok Anda ngomong antara kita gitu kan. mhm, Nah, padahal mereka tahu KPK mulai penggajian sudah besar. betul. Ya kan orang yang terpilih, orang SDM-nya orang-orang terpilih. Kualitasnya nggak perlu diragukan gitu. Orang bertanya-tanya seperti itu gitu kan. Kayak kayak tadi yang katakan simple LHKPN. Ketua KPK-nya tidak melaporkan LHKPN nggak benar. Gimana seluruh pejabat negara, penyelenggara negara yang lain gitu kan. Iya iya iya. Seperti itu. Jadi saya harapkan Bob, sekali lagi marwah KPK terjaga, Mhm. naik. Dilakukan dengan apa? Dilakukan dengan cara memberantas korupsi dan pegawai dan pimpinan KPK bersinergi dan tidak ada lagi permasalahan internal dan artinya KPK kembali ke hitohnya. Seperti itu, Mas. Iya, menarik sekali pembincangan kita pada hari ini. Dari awal tadi kita sudah Ya, membahas tentang kasus Firly Bahuri, kemudian kita juga membahas kaleidoskop dari KPK itu ya. sendiri dan tadi sampai ke penghujung kesimpulan. Nah, Mas, mungkin sedikit aja nih, Mas. Sebelum penutup, kita kan tahu bahwasannya KPK ini lembaga yang punya marwah dan punya integritas. Ya, Ini kalau misalkan saya liputan di KPK sendiri itu kan ada kantin kejujuran tuh. betul. Nah, itu sebenarnya budaya kerja di KPK itu kan itu sangat menjunjung tinggi integritas. Itu Betul. bagaimana Mas melihat, Mas kan sebagai bagian dari pernah menjadi penyidik KPK, bagaimana sih budaya kerja di sana? Budaya kerjanya bagus ya. Ah, Tapi ketika misalnya sekarang ketua KPK aja bermasalah, mhm, ya saya melihat budaya kerja pengawasan itu sangat turun drastis berarti. mhm, Kok bisa melakukan pertemuan, ya kan? Kok kan ada pegawai KPK di situ ada ajudan, kok ngapa nggak ada yang melaporkan? Ya, mhm, kita nggak usah ngomongin materi perkaranya, tapi ketika bertemu saja, mhm. ya kan? Kemudian pimpinan lain kok nggak menegur? Ada kolektif kolegial itu tadi, Ada iya. politik kolegial. Kemudian itu yang menjadi marwah KPK. Saya ingat ya, jangan saya ketika saya misalnya ke apa namanya ke mall bersama keluarga, ketemu Mmm, dengan saya kadang-kadang saksi kan banyak seperti saya jadi lupa. mmm, Ada negor, "Mas," terus bilang, "Saya saksi, Mas." Oh, kaget saya. Oh, waduh, saya hello doang saya langsung pergi gitu kan. iya, Basa-basi aja gitu kan, langsung pergi. Langsung saya lapor. Gitu oke. kan, deg-degan saya kalau belum lapor. Wah, tadi saya ketemu nggak sengaja di mall bersama keluarga gitu kan, Mhm, baru lega. Artinya kalau sampai berbincang-bincang, itu gimana? Apalagi sampai diduga ada penerimaan uang. iya, Wah, saya aja deg-degan saya bilang gitu kan, ketika bertemu dengan orang berperkara atau saksi aja gitu kan, padahal nggak sengaja, oke. gitu kan. Artinya kembali dulu ingat air putih aja nggak Iya ditentu, dan itu betul, sebenarnya hal kecil itu yang membuat KPK dicintai masyarakat. masyarakat. Makanya ayolah, teman-teman saya yang masih di KPK, pimpinan yang sekarang gitu kan, kalau memang benar-benar anti korupsi, pro Mhm. pemberantasan korupsi, ya bekerja yang benar dan jangan banyak tingkah. Seperti itu, Iya, Mas. berarti tadi menarik nih. Bekerja yang benar dan jangan banyak tingkah. Ya, semoga dengan perbincangan ini menjadi refleksi kita nih Mas di Ya, tahun 2024 ke depan, kinerja KPK kembali baik di mata publik dan tentunya memberantas para koruptor. betul. Ya Mas Yudi, terima kasih banyak sudah Siap, hadir di siap. podcast Lensa Berita Jakarta. Ya, Ya, semoga sehat selalu amin, dan ini semoga menjadi manfaat bagi masyarakat luas. Ya, amin. ya terima kasih sekali lagi atas waktunya pemirsa. Itu tadi perbincangan saya terkait bagaimana kondisi penanganan korupsi di Indonesia. Tentunya masih banyak topik yang akan kita bahas dari mulai politik, sosial, dan budaya tetap di Lensa Berita Jakarta. Nah, untuk itu saya Kurnia Amal mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan kira-kira bagi para subscriber yang punya ide atau topik apa yang ingin dibahas silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih banyak. Siap. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.